wahai hambaku, aku selalu mengingatmu, tapi kenapa engkau selalu melupakanku? Aku mengingatmu dengan mengatur rezekimu, aku mengingatmu dengan memberi kesehatan kepadamu, aku mengingatmu dengan mengatur perjalanan hidupmu, tapi kenapa engkau lupa kepadaku? Wa ad'uka ilayya wa tadhhabu ila ghairi. Aku memanggil-manggilmu untuk datang kepadaku setiap waktu, tapi kenapa engkau pergi kepada selainku? Kita hanya bersandar pada kemampuan kita, kita bersandar kepada harta kita, kita bersandar kepada atasan pemimpin kita. Padahal aku mempersiapkan segalanya untukmu, kata Allah. Andai engkau tahu bagaimana hebatnya aku mengatur perjalanan hidupmu, engkau tidak akan pernah mengeluh dan hidupmu akan selalu diliputi kebahagiaan. Gak ada orang datang bertanya kepada ulama, nahnu nazkurullaha ta'ala wa la najidu fi qulubina halawatan. Wahai Tuan Guru, kami ini senang berzikir. Habis sholat kami berzikir, sambil jalan kami berzikir, duduk santai kami berzikir. Tapi kami tidak mendapati kenikmatan dalam zikir itu. Bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Apakah berhenti saja karena zikirnya tidak nikmat? Apakah berhenti mengaji karena tidak paham, tidak nikmat? Apa jawaban Syekh ini? Dia berkata, ihmadullah ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Bersyukurlah engkau ketika lidahmu digerakkan untuk menyebut la ilaha illallah. Bersyukurlah engkau ketika hatimu diberi kesadaran untuk menyebut Allah, Allah, Allah. Meskipun engkau belum mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Kenapa? Karena ketika lidahmu digerakkan oleh Allah, itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang tidak ada keluar dari mulutnya kecuali caci maki, kecuali gibah, kecuali kata-kata porno. Kalau dia cerita porno-porno saja ceritanya. Kalau dia cerita tentang kejelekannya orang saja. Ketika lidahmu Allah, inna lillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Meskipun belum ada kesadaran yang dalam dirimu, tapi lidahmu bisa digerakkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Itu suatu nikmat. Teruslah engkau berzikir sampai Allah menjadikan zikir itu nikmat ke dalam dirimu. Dalam riwayat dikatakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi zambin minal kabair. Siapa yang membaca la ilaha illallah, dia panjangkan kalimat itu. Kan ada orang baca la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. La-nya dipanjangkan, illanya ditasdidkan. Siapa yang membaca dengan sempurna, dengan kesadaran penuh, akan diruntuhkan 4.000 dosa besar yang dia lakukan. Jadi bayangkan kalau kita setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, ya tentu kita akan meninggal dunia tidak tersisa satupun dosa dalam diri kita. Tapi kadang mulai pagi sampai malam, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak pernah kita sadar la ilaha illallah itu. Yang kita pikirkan dunia, 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 dan dunia. Nanti ada orang mati, la ilaha illallah, mati anu ya. Wahai Nabi Daud, tahukah engkau siapa yang ingin aku panjangkan umurnya? Nabi Daud mengatakan, saya tidak tahu siapa yang Anda maksud ya Allah. Maka Allah mengatakan, allazi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu. Orang yang ingin aku panjangkan umurnya, kata Allah, orang yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah bergetar jiwanya, gemetar kulit-kulitnya, gemetar persendian-persendiannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya bukan karena itu, karena dunia ini fana, dunia ini penuh dengan godaan setan,
dunia ini kesenangannya hanya menipu. Seandainya bukan itu kata Allah kepada Nabi Daud, tentu Nabi Adam dan anak keturunannya dia akan hidup selamanya ketika dia berzikir seperti ini. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi aina taskun?" Wahai Tuhanku, di mana engkau berada? Di mana engkau tinggal ya Allah? Nabi Musa bertanya kepada Allah. Inna muroi dia puangnya, si tongat-tongan naik. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Faqala fi qalbi 'abdil mu'min. Aku berada di hati orang-orang yang beriman kepadaku. Maknanya adalah bukan Allah menempati tempat seperti kita. Tidak menjadikan Allah seperti makhluk. Tapi makna daripada aku tinggal di hatinya orang beriman, orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, berarti Allah ada di dalam hatinya orang yang berzikir itu. Sebaliknya artinya kalau orang tidak pernah ingat Allah, berarti hatinya ditempati oleh setan. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang pentingnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau pernah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannati wa yuba'iduni minan nari." Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan. Amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka." Tentu kita ingin tahu apa yang ingin diketahui oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Kata Rasulullah, jikalau engkau melakukan satu keburukan, satu dosa, maka ikutilah perbuatan dosamu dengan satu kebaikan. Kalau kita melakukan satu dosa, ya biasanya kita astagfirullah, la ilaha illallah. Ikuti perbuatan dosamu dengan kesadaran mengingat Allah. Maka bertanya Abu Dzar Al-Ghifari, "Aminal hasanati qaulu la ilaha illallah?" Apakah termasuk daripada kebaikan yang Anda maksud ucapan la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am ahsanul hasanati. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar kebaikan, tapi dia paling baiknya dari semua kebaikan. Makanya orang-orang tua dulu kita banyak dia melakukan sesuatu, dia barengi dengan la ilaha illallah. Dia baru bangun tidur la ilaha illallah. Dia bangkit dari duduk la ilaha illallah. Kenapa? Ya supaya kalau ada hal buruk yang dia lakukan, maka diikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu termasuk paling baiknya kebaikan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, beliau meriwayatkan, qara'tu fi akhir Zabura Dauda salawatullahi satran. Dia berkata, saya pernah membaca dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ada beberapa baris. Di antaranya berkata, hal tadri ayyal mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Wahai Nabi Daud, tahukah engkau siapa yang ingin aku panjangkan umurnya? Tahukah kamu siapa yang saya senang kalau dia
umurnya semakin bertambah dan semakin panjang. Allah mengatakan, qala la, Nabi Daud mengatakan, saya tidak tahu siapa yang Anda maksud ya Allah. Maka Allah mengatakan, allazi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu. Orang yang ingin aku panjangkan umurnya, kata Allah, orang yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah bergetar jiwanya, gemetar kulit-kulitnya, gemetar persendian-persendiannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu meresap sampai ke jantungnya, mulai dari ubun-ubunnya sampai ke telapak kakinya. Bukan hanya sekedar la ilaha illallah di lidah saja. Orang yang aku ingin panjangkan umurnya, orang yang berzikir, yang berguncang jiwanya dengan kalimat itu. Seandainya bukan karena itu, karena dunia ini fana, dunia ini penuh dengan godaan setan, dunia ini kesenangannya hanya menipu. Seandainya bukan itu, kata Allah kepada Nabi Daud, tentu Nabi Adam dan anak keturunannya dia akan hidup selamanya ketika dia berzikir seperti ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam riwayat dikatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi zambin minal kabair. Siapa yang membaca la ilaha illallah, dia panjangkan kalimat itu. Kan ada orang baca la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. La-nya dipanjangkan, illanya ditasdidkan. Siapa yang membaca dengan sempurna, dengan kesadaran penuh, akan diruntuhkan 4.000 dosa besar yang dia lakukan. Jadi bayangkan kalau kita setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, ya tentu kita akan meninggal dunia tidak tersisa satupun dosa dalam diri kita. Tapi kadang mulai pagi sampai malam, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak pernah kita sadar la ilaha illallah itu. Yang kita pikirkan dunia, 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 dan dunia. Nanti ada orang mati, la ilaha illallah, mati anu ya. Nanti ada orang mati, ada orang kecelakaan, baru sadar kita la ilaha illallah, mati tongangnya anu ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bertanya, ya Rabbi aina taskun, wahai Tuhanku, di mana engkau berada? Di mana engkau tinggal ya Allah? Nabi Musa bertanya kepada Allah, inna muroi di ipuangnya sitongat-tongan nai. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Faqala fi qalbi abdil mu'mini, aku berada di hati orang-orang yang beriman kepadaku. Maknanya adalah bukan Allah menempati tempat seperti kita, tidak menjadikan Allah seperti makhluk, tapi makna daripada aku tinggal di hatinya orang beriman, orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, berarti Allah ada di dalam hatinya orang yang berzikir itu. Sebaliknya artinya, kalau orang tidak pernah ingat Allah, berarti hatinya ditempati oleh setan. Karena satu rumah tidak mungkin ditempati oleh dua. Kalau ada malaikat, ada zikir di dalam, maka malaikat menempatinya. Tapi orang yang lupa, hatinya akan diduduki oleh setan. Maka apapun yang keluar dari mulutnya, apapun keluar dari tindakannya, maka itu perwujudan daripada bisikan hatinya yang dikendalikan oleh setan laknatullah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ulama mengatakan tafakkadul halawata fi salasati asya'a. Carilah 3 sesuatu dalam 3 hal. Carilah kenikmatan, kesenangan di dalam 3 hal.
fi sholati wa zikri wa qiraatil Qur'ani. Carilah kesenangan dengan zikir, carilah kesenangan dengan salat, carilah kenikmatan dengan membaca Al-Qur'an. Fa in wajadtum, kalau kalian mendapatinya berarti engkau dekat dengan Allah. Tapi ketika engkau berzikir, kau tidak merasa nikmat. Ketika engkau salat penuh dengan kegelisahan, terburu-buru ingin cepat pulang. Hampa tidak ada kenikmatan dalam salat, hampa tidak ada kenikmatan dalam bacaan Al-Qur'an. Maka kata ulama, fa'lamu annal baba mughlaqun. Ketahuilah bahwa pintu hatimu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita bisa nonton berjam-jam, kita bisa main game berjam-jam, kita bisa olahraga berjam-jam. Tapi berzikir sebentar saja sudah gelisah kayak apa? Malah kasana di sikir napo imange. Banyak sekali nih wiridnya ini pukat teh. Tapi kalau lagu dangdut mulai jam 8 sampai jam 12 nikmat dia rasa. Kalau hatimu tidak nikmat berzikir, tidak nikmat salat, tidak nikmat membaca Al-Qur'an, artinya hatimu tertutup pintunya. Inilah yang disinggung oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa paham dengan hakikat zikir, hakikat salat dan hakikat membaca Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ada orang datang bertanya kepada ulama, nahnu nazkurullaha ta'ala wa la najidu fi qulubina halawatan. Wahai Tuan Guru, kami ini senang berzikir. Habis sholat kami berzikir, sambil jalan kami berzikir, duduk santai kami berzikir. Tapi kami tidak mendapati kenikmatan dalam zikir itu. Bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Apakah berhenti saja karena zikirnya tidak nikmat? Apakah berhenti mengaji karena tidak paham, tidak nikmat? Apa jawaban Syekh ini? Dia berkata, ihmadullah ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Bersyukurlah engkau ketika lidahmu digerakkan untuk menyebut la ilaha illallah. Bersyukurlah engkau ketika hatimu diberi kesadaran untuk menyebut Allah, Allah, Allah. Meskipun engkau belum mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Kenapa? Karena ketika lidahmu digerakkan oleh Allah, itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang tidak ada keluar dari mulutnya kecuali caci maki, kecuali gibah, kecuali kata-kata porno. Kalau dia cerita porno-porno saja ceritanya. Kalau dia cerita tentang kejelekannya orang saja. Ketika lidahmu Allah, inna lillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Meskipun belum ada kesadaran yang dalam dirimu, tapi lidahmu bisa digerakkan oleh Allah untuk menyebut namanya, itu suatu nikmat. Teruslah engkau berzikir sampai Allah menjadikan zikir itu nikmat ke dalam dirimu. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat pada seseorang selama orang itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Apa artinya kiamat? Kiamat artinya hancur. Kiamat artinya binasa, musnah. Seseorang akan tetap dalam nilai-nilai kebaikan selama ada Allah yang selalu diucapkan oleh lidahnya. Dalam hadis lain, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat di satu tempat. Tidak akan terjadi kiamat di bumi ini selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, 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 Allah. Jadi dalam riwayat yang panjang itu bahwa dunia ini nanti akan kiamat setelah semua orang-orang beriman, semua orang-orang baik
diwafatkan oleh Allah, dikirim angin segar dan mereka semua wafat. Tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Maka pada saat itulah terjadi kiamat. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dengar azan di mana-mana. Di sini Allahu Akbar, di televisi Allahu Akbar, di HP kita Allahu Akbar. Kita kemana-mana masih ada Allahu Akbar. Berarti kiamat masih jauh. Tapi ingat, ada kiamat pada diri kita masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ada riwayat daripada Sahal bin Abdullah. Beliau berkata, "Ma min yaumin illa wal halilu subhanahu wa ta'ala yunadi." Setiap hari Allah senantiasa memanggil-manggil kita. Dia berkata, "Ya abdi ma ansaftani." Wahai hambaku, engkau tidak menginsafiku. "Azkuruka wa tansani." Wahai hambaku, aku selalu mengingatmu, tapi kenapa engkau selalu melupakanku? Aku mengingatmu dengan mengatur rezekimu. Aku mengingatmu dengan memberi kesehatan kepadamu. Aku mengingatmu dengan mengatur perjalanan hidupmu. Tapi kenapa engkau lupa kepadaku? Wa ad'uka ilayya wa tadhhabu ila ghairi. Aku memanggil-manggilmu untuk datang kepadaku setiap waktu. Tapi kenapa engkau pergi kepada selainku? Kita hanya bersandar pada kemampuan kita. Kita bersandar kepada harta kita. Kita bersandar kepada atasan pemimpin kita. Padahal aku mempersiapkan segalanya untukmu, kata Allah. Andai engkau tahu bagaimana hebatnya aku mengatur perjalanan hidupmu, engkau tidak akan pernah mengeluh dan hidupmu akan selalu diliputi kebahagiaan. Begitu hebatnya Allah mengatur perjalanan hidup kita. Tapi kita selalu pergi kepada selain Allah. Kemudian dia berkata, wa udhiba ankal balaya, aku menghilangkan bala bencana, musibah, penyakit yang ada pada dirimu, tetapi wa anta mu'tiqun alal khataya, sementara engkau terus berdosa, terus berkubang dalam maksiat. Padahal Allah jauhkan penyakitmu, Allah sembuhkan ujianmu, tetapi kita selalu berkubang dalam dosa dan maksiat. Maka kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, maza taqulu gadan idza lakitani, apa yang akan engkau katakan nanti ketika engkau datang menghadap kepada aku? Kira-kira kalau kita datang di hadapan Allah, kita ditanya, iya, kenapa ketika aku memanggilmu engkau tidak datang? Kenapa aku selalu mengingatmu engkau melupakanku? Aku datang kepadamu sementara engkau datang kepada yang lainnya. Kira-kira kita mau bilang apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku akan mengingatmu. Ingatlah aku ketika engkau berdosa, aku akan ingat kepadamu dengan ampunanku. Ingatlah aku ketika engkau di dunia, maka di akhirat nanti aku akan mengingatmu. Maka ada nanti orang protes, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia datang di pengadilan Allah di hari kemudian di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia protes, ya Allah kenapa saya buta sementara di dunia saya melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah di dunia datang kepadamu ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, tapi engkau pura-pura tidak tahu, engkau pura-pura tidak lihat. Orang pergi sholat Jumat, engkau pura-pura tidak melihat. Engkau dengar azan, pura-pura tidak dengar. Engkau lihat orang kerja bakti, ada orang kesusahan, engkau pura-pura tidak tahu. Maka hari ini, fakadzalikal yauma tunsa, demikian pula engkau dilupakan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.